Nah, Bang, kan gini ya. Memang MK-MK itu kan tidak berhak untuk membatalkan putusan. Ya. Putusan itu masih tetap berlaku. Jadi dia hanya Kode etik. kode etiknya saja, hanya sampai kepada kode etik. Jadi tidak ada pokok perkara lah. Pokok perkara itu tidak, dan tidak boleh menilai, siapapun tidak boleh menilai karena ini adalah masalah independensi hakim sesuai dengan undang-undang pokok kehakiman. Itulah ya. Nah sekarang Bang, ini ada gugatan nih dari mahasiswa Universitas Yahya kalau nggak salah, Aceh ya kalau nggak salah ya. Iya, Banda Aceh. Itu mungkin juga dia, kalau tidak salah saya dengar itu bahwa dia akan supaya meneliti atau bukan meneliti atau mengeksaminasi atau apa gitulah ya terhadap putusan itu, Bang. Itu gimana tuh, Bang? Jadi begini saya kira ya. Pertama kita perlu juga paham tadi batas usia itu tidak diatur di Undang-Undang Dasar 45. Ya. Diatur di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 169 salah satu huruf dari 20 huruf ya. Persyaratan capres cawapres. Nah, dulu Undang-Undang Pemilu sebelumnya ini 35. Kemudian jadi 40. Nah, sebenarnya nggak perlu kita terlalu persoalkan itu. Kenapa 40? Ya itu adalah kewenangan DPR waktu itu sama Presiden. Tetapi kalau hari ini ataupun kemarin itu dipersoalkan oleh warga negara yang punya legal standing, ya tentu sah-sah saja, ya kan? Untuk di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Apakah huruf Q ini tidak bertentangan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Itu sebenarnya pokoknya kan. Nah, kita juga tahu semakin maju kehidupan, usia muda itu bisa lebih cepat matang, termasuk lebih cepat cerdas. Ya, jadi gizinya udah cukup, kemudian juga pendidikannya jadi bagus, lalu teknologi informasi juga memberi peluang dia untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan segala macam. Lebih banyak. Dan juga kehidupan sosial kita pun memberi peluang untuk berpengalaman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sekarang ya banyak sekali anak-anak muda yang jadi kepala daerah, gitu kan? Jadi itu sebuah kenyataan. Jadi kalau ada gugatan ini 40 ini tidak adil ini, gitu kan? Ya wajar saja. Nah, dan diuji. Nah, tadi saya sudah singgung, diujinya sebenarnya terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, di Undang-Undang Dasar 45 yang relevan dengan ini pasal 28D ayat 3 itu. Jadi kalau ada ujian dari pengujian minta diuji lagi dari Syahkuala, ya ini sebenarnya ya kalau rumusan semula itu menjadi tidak adil bagi semua warga negara. Warga negara yang 39 nggak bisa dong. Yang 38 nggak bisa, 37 nggak bisa, ya kan? Tapi sekarang juga 40-nya nggak dibatalkan. Tetapi kan ada di situ atau. Iya, atau ini membuka opsi tidak mempersoalkan usia. Tidak mempersoalkan usia. Atau yang sudah berpengalaman. Tapi artinya nggak bisa orang yang belum kalau bukan pejabat Pemda, belum pernah jadi bupati, belum menjadi, kan harus dipilih lagi. Pejabat bupati, penjabat gubernur nggak bisa untuk menjadi itu. Karena apa? Nggak pernah dibatalkan 40. Jadi ada dua variannya. Kalau katakan dia belum pernah bupati boleh juga, atau tidak jadi bupati atau wali kota, tapi dia 40 kan gitu. Tapi kalau sudah pernah bupati, by election pernah wali kota, di situ dikatakan election berarti kan sudah teruji nih, kan kira-kira gitu maksudnya hakim ini kalau menurut saya. Ini makanya saya sebut kombinasi antara membatalkan 40 ini dengan kombinasi
menyangkut kapasiti. Karena mungkin Bang gini, ya. itu sekarang itu kan dibatasi juga. Nah, jadi kalau saya tidak mempersoalkan bunyi ataupun frasa dari amar putusan itu. Nah, yang penting kita clearkan dulu soal open legal policy, gitu. Ya. Nah, ini yang bisa terjadi perbedaan pendapat, gitu. Tapi saya mau cerita, saya ini termasuk salah satu pansus. Tim perumus. Waktu nungguin pilu? Bukan, Undang-Undang MK. Oh, Undang-Undang MK. Nah, ini yang relevan kan Undang-Undang MK tahun 2011. Ya. Jadi perubahan pertama atas Undang-Undang MK. Nah, pada pembahasan kita di situ yang alot adalah menyangkut pasal 57. Saya ingat betul itu pasalnya. Di mana amar putusan MK itu, ya, kita kunci di situ. Tidak boleh merubah frasa, tidak boleh menambah frasa, ya, atau norma. Kenapa? Alasan kita waktu itu, alasan saya dan teman-teman, karena itu masuk kategori pembuatan undang-undang. Dan itu menjadi kewenangan DPR bersama Presiden pada pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi MK tidak boleh mengambil kewenangan itu. Itulah alasan kita. Dan terjadi perdebatan. Ya, perdebatan juga dengan pemerintah. Ya, nah, termasuk dengan MK waktu itu. Nah, tetapi kita karena ngotot, kita menganggap bahwa itu sama sekali tidak boleh karena itu mengambil alih wewenang DPR dan Presiden pembuat undang-undang. Dan harus di dalam pembuatan undang-undang itu kita hearing. Jadi kita sadar betul undang-undang itu mengikat seluruh rakyat. Gitu. Karena mengikat seluruh rakyat kita perlukan dengar pendapat dengan rakyat. Nah, yang melakukan dengar pendapat DPR. Gitu kan? Nah, inilah yang disebut open legal policy. Maka kita tambahlah di situ pasal 57 itu di ayat 2-nya itu 2A. Nah, nanti boleh dibuka itu dokumennya. 2A itu intinya itu melarang MK membuat amar putusan yang menambah frasa atau mengubah frasa. Itu larangan. Gitu. Jadi jujur ketika terjadi judicial review tentang undang-undang pemilu menyangkut sistem proporsional terbuka mau menjadi tertutup itu, saya amati bingung juga saya, kok MK ini lama sekali berputar-putar sidang-sidangnya itu, seolah-olah saya tangkap ini seperti pembuat undang-undang, ya kan? Nah, akhirnya saya cari tahu undang-undang MK itu sekarang bagaimana. Ternyata di dalam perubahan ketiga tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang MK, ayat 2A itu dihapus. Nah, siapa yang menghapus? Tentu DPR bersama pemerintah pada saat itu. Kemudian tahun 2021 diterbitkan peraturan MK nomor 2 tahun 2021. Pasal 73-nya di situ diatur MK boleh membuat frasa. Gitu kan. Jadi dihapus di undang-undang ayat 2A itu yang melarang membuat frasa itu di peraturan MK 2021 dibuka di situ peluang membuat frasa. Itu apa Bang dampak negatifnya? Nah, kita tidak bicara dampak negatif. Tapi konsekuensi daripada ini atau implikasinya itu bisa diartikan MK bisa membuat frasa dalam melakukan pengujian terhadap satu undang-undang. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan hakim yang disebut merdeka kan gitu. Independen. Ya. Nah, tetapi tentu kemerdekaan itu juga ya harus diikuti dengan bagaimana integritasnya, kenegarawanannya, dan penguasanya terhadap tata negara. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kalaulah saya paksakan pemahaman seperti ayat 2A itu, meskipun itu dihapus,
Maka banyak sekali undang-undang sekarang yang masalah karena sudah diputuskan dengan menambah frasa. Contohnya, terakhir uji material tentang undang-undang KPK. Ada di situ masa jabatan 4 tahun jadi 5 tahun. Nah, itu adalah merubah norma. Nah, apakah itu harus dibatalkan? Siapa yang membatalkan gitu loh? DPR membatalkannya. Nah, makanya mengubahnya harus DPR bersama Presiden. Sama dengan ini, sekali sudah diputus oleh MK. Pasal 24 ayat 1 mengatakan ini final. Ya kan? Mengikat seluruh rakyat. Maka ini sudah otomatis menjadi bagian dari Undang-Undang Pemilu. Tapi itu nggak mengakibatkan menjadi tirani minoritas, Pak. Karena apa? Sekarang yang biasa diputuskan dengan 560 orang, hanya diputuskan dengan 9 orang. Loh, ini persoalan ini boleh dibawa nanti ke DPR. Ya toh? Jadi DPR periode 2020, periode sekarang pun masih bisa, karena periode sekarang kan sampai Oktober 2024. Boleh saja DPR mengambil inisiatif untuk mengubah undang-undang MK. Iya dong. Jadi kenapa ini terjadi? Karena undang-undang. Gitu kan? Siapa yang buat undang-undang? Ya pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan di situ DPR RI bersama Presiden, gitu kan? Nah, jadi jangan kita salahkan juga MK ini. Orang undang-undangnya begitu. Ya itu kan bahkan bisa dirubah semuanya. Kalau membuat frasa, setiap ada yang diajukan akan bisa dibikin dan bisa dikabulkan itu kan ini ekstrimnya lah. Iyalah, ya, tapi kan memang mungkin itu yang saya sebut kemerdekaan hakim itu kan juga tentu ada koridornya. Koridornya kenegarawanan, integritas, penguasaan tata negara kan gitu. Ya toh? Nah, jadi ya tentu juga tidak asal. Nah, jadi apa yang sudah diputuskan ini sudah dibacakan, ini sudah otomatis menjadi bagian dari undang-undang. Nah, itulah saya selalu katakan MK tidak punya kewenangan membatalkan putusan MK karena itu sama dia dengan membatalkan undang-undang, melawan Undang-Undang Dasar 45. Yang bisa mengubah ini hanya DPR bersama Presiden dan itu tidak mungkin dirubah dalam waktu singkat. Paling tahun depan kalau mau dirubah. Gitu kan? Oke, sekarang ke Pak Jenderal. Pak Jenderal, gimana nih dengan apa yang disebutkan oleh Bang Ali tadi mengenai masalah tadi itu yang pasal yang dihapuskan di mana MK itu bisa membuat frasa baru lah, artinya bisa membuat pasal-pasal baru atau bisa membuat ketentuan-ketentuan baru lah. MK frasa baru, ketentuan baru bukan pasal baru, ketentuan baru di mana pasal itu bisa dirubah. Nah, dari segi ketahanan dan pertahanan untuk negara ini bagaimana nih, Pak Jenderal? Kembali lagi, saat merubah dan konfliknya tadi kok di saat sedang ada terjadi di tahun politik ini. Kan? Di sini kan kita harus melihat ada 4 kebenaran. Kebenaran hakiki, kebenaran subjektif, kebenaran normatif, dan kebenaran konstitusional. Nah, ini yang terjadi sekarang saya lihat dengan waktu yang terjadi ini menjadi ada kebenaran subjektif. Menurut Bapak benar, belum tentu menurut saya benar. Menurut saya benar, belum tentu menurut Bapak benar. Tinggal kita melihat siapa yang memprotesnya tadi. Apakah akan terjadi protes dan kita yang memprotes ini siapa? Kalau semuanya, ya, ini kan sedang ada antara blok sana sama blok sini kan gitu. Kalau semua yang memprotes, berarti ini kan memprotes yang merasa dirugikan, merasa takut kalah dan sebagainya. Nah, waktu ya kita harus kembali kepada kebenaran konstitusional yang tadi disampaikan tadi Undang-Undang Dasar 45 itu harus dipegang. Jangan yang subjektif. Subjektifnya tadi ya kecuali Golkar gua ikut protes atau kita yang sedang dipiasin juga ikut protes karena punya dasar yang sudah baku yang dikonstitusionalkan. Ini kan kelihatannya sangat subjektif kan gitu. Nah, ini kalau kemudian diputuskan sesuai yang kepentingan tanpa melihat dua belah pihak ini kenetralan dan sebagainya. Siapa nih yang dua belah pihak ini? Ya ini kan sedang antara
misalnya calon presiden ini dengan calon presiden ini, calon presiden ini. Kok yang banyak memprotes kok yang kelompok sini semua. Kelompok yang sini kok tidak. Kan gitu. Jadi ya, nah ini nanti bisa-bisa perlu jajak pendapat kalau gitu. Kalau jajak pendapat ya pasti Gibran menang. Jangan salah. Untuk 270 juta ini ada generasi free bomber, baby bomber, itu cuma 11%. Ya kan? Terus ada Gen X, anaknya baby bomber itu 20 sekian persen. Gen Y yang lahiran 1980, 1995 itu hampir 30 sekian persen. Gen Z yang lahir 1995 sampai 2013 ini juga hampir digabung hampir 60%. Ini pasti akan ke Gibran semua, saya jamin. Jadi kita jangan melihat orang-orang yang kita tua-tua bomber nih yang selalu memang itu, kita lihat follower nih. Itu. Dari mana tuh bisa dibuktikan itunya bahwa itu akan ke Gibran semuanya? Kita kan sudah melihat, kita sudah wawancara. Kan di Twitter dia, apa kan kita lihat anak-anak muda ini dari Sabang sampai Merauke. Kemana dia? Iya, ini yang nanti saya yakin akan protes kalau sampai misalnya kemarin Gibran terus nggak boleh ini akan berontak nih, ya kan? Kayak gitu. Artinya bahwa ini masa saya mau berbuat untuk bangsa ini, saya punya kemampuan, saya punya kedewasaan, saya punya jiwa kepemimpinan, kemudian saya harus nunggu umur sekian, saya harus pengalaman ini dulu, sementara saya ini mampu, kan gitu Pak. Jangan. Artinya bahwa ini instabilitas akan terjadi kalau seumpamanya sampai tidak jadi. Betul. Malah bisa disintegrasi bangsa. Jadi saya tambahkan dari sisi keadilannya. Jadi saya tadi ulangi, sebenarnya huruf Q pasal 169 itu memberikan diskriminasi terhadap generasi bangsa. Itu 40 tahun ke atas baru boleh capres-cawapres. Nah, bagaimana dengan yang 39? Katakanlah kalau diuji syarat capres-cawapres pasal 169 cuma huruf Q dia nggak bisa. Huruf A sampai T itu bisa kecuali huruf Q. Nah, ini kan diskriminasi. Nah, jadi jangan dulu tertuju kepada seseorang. Ya toh? Kita bicara norma, gitu kan. Jadi diskriminasi ini ditegakkan dengan cara putusan MK ini. Ya toh? Ada dua versi sebenarnya. Versi membatalkan huruf Q itu, menyatakan tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat, gitu kan? Nah, kalau saya begitu, kalau saya yang jadi hakim MK-nya, gitu kan? Tapi ini ada semacam apalah, kayak titik temu gitu ya, dari antara yang berbeda. Ini tidak dirubah, tetapi ditambah atau, gitu kan? Sehingga membuka peluang bagi yang memenuhi kriteria kapasitas tertentu. Nah, bentar, saya mau kasih tahu. Jadi ini sudah memberikan keadilan, rasa keadilan. Kalau rasa keadilan ini dicabut, gitu kan? Itu maksudnya Pak Heru ini. Kalau rasa keadilan dicabut dimanapun itu universal, pasti ada yang resisten keras. Kami diperlakukan tidak adil, ya kan? Itulah yang harus kita hindari supaya semuanya berjalan dengan baik dan berkeadilan gitu. Perkara soal terpilih atau tidak ya kampanye dong. Ya toh? Adu gagasan. Nah, gagasan yang paling kreatif dan aplikabel di hati rakyat, di pikiran rakyat. Ayo. Bersainglah ketiga pasangan itu. Ya toh? Misalnya dalam rangka saya katakan tadi, tantangan yang paling berat kalau hanya satu kita boleh tulis, korupsi dan penegakan hukum. Nah, bagaimana? Bertarunglah. Gagasan seperti apa bisa memberantas korupsi. Ini kan jargon saja, banyak yang terjadi selama ini. Ya, coba lihat, 349 triliun baru berapa bulan lalu itu. Kita berharap bahwa 349 triliun TPPU yang diduga TPPU ini menjadi tonggak awal
trase baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi ya hari ini apa yang terjadi kita nggak tahu. Oh, ininya, kelanjutannya ya. Iya. Begini Bang, tadi mengenai diskriminasi itu, ini undang-undang pemilu itu dibuatkan sejak tahun 2017. Ya. Kenapa hari ini ininya gitu, munculnya, kenapa diajukannya, kenapa nggak 1 tahun setelah diundangkan atau apa gitu? Sekarang kan begini ya, sesuatu itu kan bisa saja terpikirnya baru pada saat itu. Ya kan? Ini 260 juta orang loh. Lo bisa saja, bisa saja. Yang penting tidak melanggar hukum. Ya toh? Ya. Misalnya bahwa ini tidak boleh lagi, dibolehkan gitu kan? Nah, itu ibarat main bola. Ibarat main bola. Peraturan jangan dibuat sesudah berjalan pertandingan gitu kan? Nah, ini kan belum pertandingan. Ya toh? Aturan main masih bisa. Gitu. Oke Pak Jenderal, closing statementnya apa Pak Jenderal dari pembicaraan sekarang ini? Ya, saya rasa sudah apa yang sudah kemarin diputuskan, Gibran tetap bisa, ya sudah kita ikuti aja, ya kan gitu. Jangan kembali tadi. Saya lihat ada gejolak yang tadi subjektif, bukan yang objektif. Kalau objektif semua, ya. gitu, kan gitu. Saya setuju. Iya, jadi begitu. Jadi ukuran usia tuh dasarnya apa juga tidak jelas. Ada kalau mungkin kalau masalah bela diri umur sekian belum boleh karena tulangnya masih lembek kan gitu. Itu masih ini belum pernah sekolah dan ya pokoknya tingkat kedewasaan tadi. Kalau dia memenuhi unsur-unsur yang tadi, karena pemimpin Indonesia ini beda dengan pemimpin tempat lain, Pak, ya kan. Kita ini negara yang di posisi silang dunia, yang mengakibatkan kita memang sentrifugal instabilitas, ada tarik-menarik kepentingan, baik utara, selatan, komunis, kapitalis, barat, dan sebagainya itu. Pemimpin Indonesia harus satu yang penting, moral. Moral. Kita negara non-blok, politik bebas aktif. Kalau nggak punya moral, terblok atau diblok terus. Memihak, terpengaruh, terkuasai, terduduki oleh bebas. Ini penting moral. Untuk apa dia tua tapi tidak punya moral? Hancur juga bangsa ini, Pak. Kan gitu. Moral kebangsaan, Pak, ya. Bukan moral nggak kawin dua, bukan moral kebangsaan itu tadi. Tidak didikte, tidak menjual aset, tidak memihak ke negara-negara yang punya kepentingan, tapi lebih kepada ya Undang-Undang Dasar 45 tadi, ya. Berdaulat, merdeka, adil dan makmur, itu moral. Eksistensi. Yang kedua, dia punya akuntabilitas individu. Kalau dia akuntabilitas, bertanggung jawab. Ini yang penting. Yang ketiga, memiliki visi kebangsaan. Visi kebangsaan yang Undang-Undang Dasar 45 kan visi, misinya mencerdaskan dan punya visi dulu. Kalau nggak punya visi, untuk apa juga tua dan sebagainya, ya kan. Yang keempat, punya wawasan global. Kalau nggak dia hanya berpikir dalam negeri aja, tidak mengerti persoalan regional. Kita ada persoalan Natuna, Pulau Pasir, ada persoalan dengan Malaysia, dengan Inggris, dengan Australia. Melihat sejarah dan ini masalah teritorial, ya. Betul, dan lain sebagainya tadi. Makanya harus punya wawasan kebangsaan, mengerti lingstra. Ini yang nanti kembali akan membuat satu konsep yang pas, yang benar. Ini perlu kecerdasan tadi. Yang terakhir ya, tadi kepemimpinan Sabta Marga. Orang kalau bicara Sabta Marga itu seolah-olah itu hanya tentara. Ya, tidak. Karena bukan untuk tentara tidak, aja, kan? tidak ada kata-kata tentara. Cuma kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kami patriot Indonesia. Patriot tidak harus tentara. Kami patriot yang pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak kenal menyerah. Artinya tidak akan bisa masuk ideologi selain ideologi Pancasila yang sesuai dengan kultur, budaya, ekologi, sejarah, tadi makan gitu. Nah kemarin kita gonjang-ganjing, goyang, kita terseok-seok. Tadi lari dari Undang-Undang Dasar 45, lari dari konstitusi kita, undang-undang hasil studi banding. Nah, ya mohon maaf, sejak reformasi mencari wajah baru, gambaran baru. Ke Cina
kembali di amandemen, kan gitu. Studi banding ke Singapura yang hanya segede kota Bogor, yang 415 km persegi, yang biasa mengamandemen. Ke Amerika pulang di amandemen, ke Jepang di amandemen. Nah ini yang kemarin kacau balau, kepentingan masing-masing yang melaksanakan studi banding. Padahal kita tidak bisa mengadopsi pola, strategi, subjek-objek metodenya asing yang notabene kultur, budaya, ekologi, sejarah, letak geografinya berbeda. Ya. Makanya kita tidak pernah paham kenapa di Papua ada separatis, kenapa di Aceh tidak ada separatis. Hanya menganggap ada suatu ketidakadilan. Kemudian dengan cara-cara otonomi khusus, daerah otsus. Bu, ini bukan. Ini ada kepentingan luar di mana ini adalah pintu masuknya Asia Pasifik, ini pintu masuknya Timur Tengah. Kita tidak pernah sadar bahwa luar di dalam mempertahankan kelangsungan hidup eksistенsial dia menggunakan teori. Beda dengan kita negara non-blok politik, mereka visi misinya menguasai dunia, makanya dia buat kapal induk tuh untuk invasi, untuk menguasai dunia. Dia menggunakan satu teori jantung. Teori jantung, siapa kuasai benua, dia akan kuasai pulau-pulau, akan kuasai dunia. Yang kedua, teori bulan sabit, bahari. Siapa kuasai alur laut, dia akan kuasai perdagangan dunia, dia akan kuasai ekonomi dunia. Makanya di Aceh ada separatis karena pintu gerbangnya Selat Malaka itu di Aceh. Ada Pulau W, Pulau Sabang, Pulau Nasi. Di Selat Malaka 95% kapal niaga dunia lewat situ. Di dunia ini ada 9 alur laut. 6 itu yang strategis dan ekonomis, 4-nya ada di Indonesia. Yaitu Selat Malaka, Alki 1, Alki 2, Alki 3. Ya kan gitu. Kemudian kita jembatan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Makanya ini ujung-ujung pintu masuk. Bukan ketidakadilan. Ini dua tempat nih kaya raya sumber daya alamnya, ada luas wilayah. Nggak ada yang nggak ada di dua tempat ini. Gas, minyak, emas. Kalau ketidakadilan, kesengsaraan yang harusnya berontak NTT dong. Ya kan? Ini dua. Ini ada kepentingan luar. Ya. Makanya kemarin saya bilang itu apa namanya? Pilot susi air tidak usah dicari. Kamu jangan terjebak oleh skenario kolaborasi mereka. Nah, Pak, pilot susi air itu orang Selandia Baru, Pak. Selandia Baru itu Five Force Defense Arrangement Commonwealth yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Australia, Inggris, dan 5 Persemakmuran ya? Ya, persemakmuran. Presidennya OPM, Pak, itu ada di Inggris, Benny Wemda, UMWUP. Kalau betul ini Sandra, harusnya presiden atau tentara intelijennya Selandia Baru ngebel ke Inggris saja. Inggris itu presidennya kan ada di negara, suruh lepas bangsa saya. Kok kamu ribut sama Indonesia, OPM kok bangsa saya yang disandera? Tidak terima dong. Ini untuk aksi hambat dengan ada. Kita ini dari dulu takut sekali sama orang asing. Sama Pak di Aceh waktu kita kepung habis, ada wartawan masuk juga. Tapi tidak dikasih tahu di mana dia. Tidak mungkin dia tidak tahu ada di mana bangsanya. Ada GPS sekarang. Tapi supaya kita tidak bergerak ke dalam, menghambat kita operasi terhadap separatis ini. Sampai sekarang didiamkan, nggak akan dibunuh, Pak. Kalau dia dibunuh oleh OPM, Pak, marah negara Selandia Baru, Pak. Dia tidak akan dapat dukungan asing pemberontak ini. Itu saja. Saya langsung WA ke grup ya, mungkin dibaca Pak Dudung, dibaca siapa semua. Atau mereka juga sudah sampai ke sana. Nggak sampai sekarang apa? Nah, ini kebenaran-kebenaran subjektif ini yang harus diperhatikan. Ini ada kepentingan apa? Ya harus betul-betul dianalisa dari dasar-dasar tadi. Sehingga kita ngambil keputusannya benar. Gitu. Oke, terima kasih. Bang Ketua, Baik. Bagaimana closing statement-nya? Jadi Pembicaraan ini. saya stressing dari Jenderal Herwin ya, kita harus memang waspadai atau bahkan ekstra waspada terhadap kepentingan-kepentingan global tertentu yang mengganggu eksistensi kita. Ya. Jadi bagi kita saya kira ya, bangsa Indonesia, eksistensi NKRI ya dengan dasar Pancasila tadi ya, ini adalah segalanya.
Jadi stabilitas nasional ya boleh dinamis, tapi tidak boleh terganggu, tidak boleh goyah, gitu ya. Stabilitas nasional itu ya seiring eksistensi itu adalah segalanya. Maka demokrasi, ya ini kan pesta demokrasi nih, pilpres, pileg, ya sampai nanti pilkada tahun 2024. Itu demokrasi harus ada dalam koridor konstitusi. Jangan jadi demokrasi ya. Ya, demokrasi itu ya kita harus kembangkan tapi dalam koridor konstitusi. Undang-Undang Dasar 45. Dan tentu koridor hukum. Undang-undang yang di bawahnya. Nah, kalau keluar dari situ akan menimbulkan masalah terhadap eksistensi dan stabilitas. Ya kan? Nah, jadi semua pihak marilah berpartisipasi secara demokratis, berkontestasi untuk kebaikan bangsa ini. Jadi persoalan-persoalan bangsa dengan cara pandang yang bisa berbeda-beda, mari kita selesaikan persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mau memilih pemimpin di eksekutif, di legislatif, mari kita pilih yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang bisa membawa bangsa ini lebih baik lagi, maju ke depan menuju Indonesia Emas. Ya, jadi saya pikir inilah menjadi konsen kita. Ya. Dan Soksi tentu akan proaktif berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat bangsa negara sebagai wadah kader bangsa. Maju terus. Pantang mundur. Oke, terima kasih Bang atas uraian-uraiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Suara Kekayaan, itulah kita tadi podcast kita untuk season ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa host kita ini.